Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Tahu nggak? Tahu lo nggak Lose? Tahu. Apa Lose? Itu kan gambarnya burung loh saya. Ah iya betul Ya. Lose. Iya. Burungnya bagus sekali ya. Iya cantik Warnanya Lose. iya, bagus warnanya warna-warni. Nah, burung itu juga adalah ciptaan Tuhan loh saya. Iya. Nah, burung itu aja dipelihara. Apalagi kita anak-anak Tuhan, pasti juga Tuhan pelihara. Ah iya betul Ya, Lose. betul ya. Nah, untuk memulai ibadah kita pujikan selamat pagi Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Ya Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dapat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Semua ini kami mohon ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, burung tadi indah dan cantik ya adik-adik. Tahu nggak apalagi selain burung yang lebih indah dan cantik Lose? Oh, itu langsung pelangi. Ah iya Ya. betul Lose, pelangi itu indah dan cantik. Tapi ada lagi yang selain itu yang lebih indah dan cantik Lose. Apa itu Lisa? Kasih Yesus Lose. Oh iya. Iya, Setuju. kasih Yesus itu cantik, indah, manis lagi Lose. Iya, betul Lisa. Nah adik-adik, yuk kita pujikan kasih Yesus. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati.
ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, Tuhan itu sudah memelihara burung-burung yang ada di udara. Apalagi kita anak-anak Tuhan, pasti Tuhan juga pelihara. Nah, sebagai anak Tuhan kita mau mengucap syukur, adik-adik. Salah satu caranya dengan memberikan persembahan, adik-adik. Nah, adik-adik bisa minta tolong orang tua untuk mentransfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa juga adik-adik kumpulin dulu persembahannya, nanti ketika sudah ibadah tatap muka bisa diserahkan ke gereja. Nah, adik-adik sambil persembahan ini jalankan, mari kita pujikan Bapa Ku Datang Padamu. Kita mau serahkan persembahan kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah begitu baik kepada kami, Kau sudah menjaga kami, memelihara kami, dan saat ini kami mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh Kau pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Alkitab sama catatan mingguannya disiapkan dahulu. Nah, yuk kita pujikan, baca kitab suci.
Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Lose mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, boleh sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, Lose mau kasih lihat 2 gambar. Kalian coba simak ya gambar ini. Nah, gambar ini adalah gambar orang tua, papa atau mama yang sedang menjaga anaknya naik sepeda. Nah, kalian nih bisa naik sepeda pasti karena dijaga sama papa sama mama di samping atau enggak di belakangnya. Nah, anak itu enggak akan takut kalau orang tua menjaga mereka yang lagi naik sepeda, adik-adik. Di Alkitab juga ada, adik-adik, seseorang yang dijaga, tapi bukan dijaga sama papa, bukan dijaga sama mama. Dia dijaga sama Tuhan Yesus. Namanya itu Musa, adik-adik. Musa. Dia dijaga sama Tuhan Yesus. Pada waktu itu, Musa itu dikasih tugas, adik-adik, sama Tuhan Yesus. Tapi Musa ini selalu menolak, selalu punya alasan untuk menolak tugas dari Tuhan. Aduh Tuhan, aku ini gak bisa loh Tuhan, aku ini gak mampu mengerjakan tugas itu. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi Musa, Tuhan sangat sayang sama Musa, memelihara Musa sehingga akhirnya Musa dapat melakukan tugas dari Tuhan. Sebelum itu, Lose mau ajak kalian untuk membuka ayat Alkitabnya di Keluaran 2 ayat 11. Keluaran 2 ayat 11, Lose bacakan ya untuk kalian semua. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya. Lalu juga ada di Keluaran 4, kita buka Alkitab kita, di Keluaran 4 ayat yang ke-17. Lose bacakan lagi. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Nah, pada suatu hari adik-adik, Musa ini sedang menjaga domba-dombanya di padang gurun. Nah, saat dia menjaga di padang gurun itu, dia melihat itu, loh, kok ada api ya? Api yang sedang menyala di tengah-tengah semak-semak rumput. Nih, gambarnya seperti ini. Tapi anehnya Musa bilang, kenapa ya? Apinya nyala, tapi rumputnya nggak hangus terbakar. Ada yang aneh nih, kata Musa. Lalu dia akhirnya berjalan mendekat ke semak-semak rumput yang ada apinya itu. Ketika Musa semakin mendekat, dia jalan ke sana. Dia mendengar, adik-adik, dia mendengar ada suara yang memanggil dia. Musa, Musa. Suara siapa itu, adik-adik? Itu adalah suara Tuhan Yesus yang sedang memanggil Musa. Lalu Musa ini jawab, ya Tuhan. Lalu Tuhan ini menyuruh Musa untuk melepaskan alas kakinya. Alas kaki itu kalau bisa disebut itu sepatu atau sandal, adik-adik. Musa disuruh melepaskan sepatu atau sandalnya.
Kenapa? Karena tempat dia berdiri itu adalah tempat yang kudus. Akhirnya Musa melepaskan sepatu atau sandalnya. Ketika itu Musa berbicara sama Tuhan. Tuhan kasih tugas sama Musa, adik-adik. Tugasnya itu kamu harus ke Mesir. Kamu harus membawa umat Israel keluar dari Mesir ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih luas yang akan aku janjikan, kata Tuhan. Lalu apa yang dirasakan oleh Musa, adik-adik? Musa berpikir, aduh Tuhan, aku ini loh gak bisa Tuhan. Aku loh gak mampu untuk mengerjakan tugasmu itu. Sampai pada akhirnya Tuhan ini memelihara Musa. Tuhan menunjukkan 3 tanda mukjizat, adik-adik. Yang pertama nih, ada tongkat gembala itu dilemparkan ke tanah. Nanti tongkat itu akan berubah menjadi ular, adik-adik. Yang kedua, itu ada tangan Musa masuk ke dalam bajunya, masuk, ketika dikeluarkan tangannya itu jadi bentol-bentol, kena penyakit kusta, adik-adik. Yang ketiga yaitu air sungai Nil itu ditumpahkan di atas tanah, lalu berubah menjadi darah. Nah, sampai pada akhirnya Musa diberikan 3 tanda mukjizat itu. Akhirnya Musa percaya, adik-adik. Musa melakukan tugas dari Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan dan kuasanya Tuhan itu akan menyertai dia, akan melindungi dia. Akhirnya dia taat sama perintahnya Tuhan. Dia akhirnya berangkat ke Mesir, membawa umat Israel dan bilang sama umat Israel bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah satu-satunya Tuhan yang sangat mengasihi kita semua. Satu-satunya Tuhan yang bisa mengeluarkan kita semua ini dari perbudakan Mesir. Dan Tuhan yang akan membawa kita ke tanah yang akan dia janjikan, adik-adik. Wah, Musa akhirnya melakukan tugasnya Tuhan nih. Nah, adik-adik, kita sebagai muridnya Tuhan Yesus, kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Tuhan akan selalu mengasihi kita semua, memelihara hidup kita hari ini, besok, sampai kapanpun, selama-lamanya, adik-adik. Contohnya apa loh? Contohnya seperti ilustrasi yang tadi ceritakan ya. Kalian nih ada yang takut naik sepeda, takut jatuh takut luka, takut berdarah, atau mungkin ada yang takut sama kegelapan, atau ada yang takut sama ketinggian. Nah, terus ada yang takut sama ujian. Aduh besok itu aku ulangan aku takut nggak bisa ngerjakan. Atau mungkin takut karena tugasnya itu sangat banyak, nggak bisa ngerjakan aku Nah, kalian ini dengan yakin percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kalian. Tuhan selalu melindungi kalian. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun itu, Tuhan selalu memelihara hidup kalian. Apalagi ini di tengah-tengah pandemi seperti ini, mungkin ada yang merasa di rumah, bosen aku, jenuh aku di rumah. Ada yang ngerasa, aduh kok nggak bisa main ya sama teman-teman, nggak bisa keluar, nggak bisa ke mall atau apapun itu. Tapi ingat adik-adik bahwa Tuhan senantiasa selalu menyertai kita semua, memelihara hidup kita, dan sangat mengasihi kita sampai kapanpun. Tuhan berkati. Nah, kalau sudah, kita
kita mau siapkan buku catatan mingguannya. Adik-adik boleh menyiapkan atau boleh dibantu oleh papa dan mama menuliskan catatan mingguannya. Kalau sudah, jangan lupa ya ayat hafalannya dihafalkan dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kalian dan mengasihi kalian. Sebelum kita mau menutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu mengasihi kita semua, selalu memelihara kita semua, melindungi kita semua sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan berkati adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.